Purnama baru masuk. Ngerekamnya di mana kalau di laptop? Kalau di HP kan ada aplikasi rekam. Kalau di laptop giliran pakai ini bahasa Inggris, tadi bahasa Indonesia ya. Always continue following kamera. Terus. Baru Livia masih. Pilihannya this page is excessive. Livia kenapa presentasi? Nggak usah diklik presentasi. Itu aja yang presentasi. Ini sama rekaman di laptop. OBS ya, tidak? OBS. Jadi tidak kayak Zoom ya, kalau Zoom ada bisa rekam. Oke, admin dulu. Ambil foto dulu ya. Ini untuk dokumentasi pembelajaran hari ini. Print screen. Oke, udah ada 8 orang yang bergabung. Nanti mau ke lab kimia kalau sudah lumayan lebih dari 10 orang. Tunggu aplikasi OBS. Aplikasi OBS. Ini direkam pakai apa ya? Ini direkam pakai apa ya? Oke, kita gunakan Google Meeting kita 30 atau 40 menit saja, nanti Ibu jelaskan lagi caranya.
Oke, sabar. Ibu pakai dua perangkat. Bu Petri pakai HP dan laptop, saudara. Tapi ini pakai dua perangkat, pakai HP dan laptop. Sabar, suaranya lagi disinkronkan. Iya, ini lagi nak sanu. Siswa baru 10 orang bergabung. IPT pakai HP dan laptop tinggal di sini dulu. Nanti kita belajar di lab kimia. Cindy, baru masuk Cindy. Tampilin ini ya, presentasinya di sini ya. Tunggu ya. Di mana ini? Tampilin ini ya, presentasinya di sini. Ini Bu Petri tayangkan PowerPoint presentasinya. Ini live streamingnya kalau kami siaran langsungnya. Live streamingnya. Slide PowerPoint yang Ibu tampilkan terlihat? Ibu mau moving ke lab kimia yang di sini biar yang di laptopnya otomatis tersimpan ya? Apa enggak? Yang kita live streaming di sini.
HP-nya iya, tapi kemarin lewat HP, mana ini barunya boleh. Itu kamu lihat deh, dua di sini sampai di sini. Jangan lihat ya, ini bisa. Nah, yang di sini langsung otomatis tersimpan nggak? Iya, tersimpan. Tersimpan di mana? Jangan dicarinya. Atau dia cari tempat rekamnya, udah kate di sini. Ini nih video, ini logo kamera. Tuh yang di sini. Ini pakai apa? Apanya? Kelas Zoom. Google Meet. Iya, Google Meet. Nah, HP ini aku bawa ke lab ini, yang ini tetap di sini. Jadi ini rekam siswa yang di sini. Baca? Kamu tadi baca? Ini pakai Google Meet tadi. Simpan ya? Tahu tanya. Siapa? Apa? Tersimpan di mana ini? Kalian laptop Google Meet ya ini. Ini bu dulu HP sih kok laptop. HP nak dibawa ke laptopnya. Nah yang di sini terekam di mana Dek? Yang di laptop ini? Google Meet ini, nah biar rekaman yang di sini tersimpan di mana bukanya? Pengen tahu yuk? Iya. Enggak ini. Salah nanti cuma karena banyak ini apa tadi file ini. Aduh, jadi error nih. Program yang lain tidak Google B. Tidak, ini aku tuh sama kita anu kimia lah. Yang ke YouTube caranya gimana? Enggak, biasanya ini langsung aku biasa pakai HP, terekam di HP, nah yang laptop ini terekam di mana? Oke, ini Bu jelasin singkat hakikat ilmu kimia ada di PPT-nya. Sebenarnya Ibu sudah jelaskan lewat channel YouTube udah tayang kemarin. Hari ini Bu mau ajak kalian ke lab kimia dulu ya. Ini Ibu tinggalkan dulu laptopnya di lab komputer. Terima dulu, ada yang baru mau masuk, mau dari website. Ya, Ibu ke lab komputer aja kalian ke sana. Waalaikumsalam. Oh lala, yung foto. Dari maskernya, masker lepas. Oke. Sudah belum? Ngajar. Aku mau ngajar. Nah, di sini pula. Di sini pula. Di sini.
Lagi cok main-mainan. Tunggu ya nak, sabar. Ya. Oke. Oke, Ibu ngajak kalian ke lab kimia. Oke, tunggu sebentar. Di sini sinyalnya ya. Oke, pegel banget di luar. Oke, Ibu ini nggak kelihatan jadinya. Oke. Ibu menuju lab kimia karena kita pengenalan ilmu kimia. Gimana suaranya? Jelas nggak? Jelas. Ya, alhamdulillah. Ibu dari lab komputer tadi, laptopnya Ibu tinggal di sana. Ini ke sini. Kalau PPT yang tadi itu sudah Ibu jelaskan dalam durasi 30 menit. Ada di channel YouTube Ibu. Nah, ini Ibu tampilkan lagi di sini. Apa itu ilmu kimia? Ada yang tahu? Kimia itu berasal dari bahasa apa ya, Nak? Kalau biologi kan berasal dari kata bios, artinya hidup. Logos artinya ilmu. Bio hidup, logos ilmu. Makanya ilmu yang mempelajari makhluk hidup, gitu kan. Kalau fisika, itu fisik, berarti tentang fisik. Nah, kalau kimia dari bahasa apa? Ada yang bisa jawab? Kimia dari bahasa apa, Nak? Ada yang tahu kimia dari bahasa apa? Ini lab kimia kita. Ya, Ibu stop screen dulu. Oke. Di lemari besi ini ya, lihat ya. Ini ada bahan-bahan kimia kita. Di sini kan aja supaya terekam. Nanti tayang di channel YouTube Ibu juga rekaman kita pembelajaran pertemuan pertama ini. Di sini ada bahan-bahan dengan kodenya, gitu ya. Yang ini ada kode silang, sampul. Kayak gini nih bahan-bahan kimianya ya. Nah, ini ada logo tengkorak nih. Ada yang tahu artinya nih? Ada artinya setiap simbol ini, Nak. Toxic, artinya beracun. Bahan-bahannya. Oke, Ibu mau mengawalinya dengan sulap kimia ya. Di lab kimia ini. Karena lagi dibersihin oleh Bu Tika. Ibu awali dulu dengan sulap kimia. Boleh lihat ini ya, Ibu siapkan. Ibu coba rekam di ini dulu. Hari ini Ibu nggak bawa tripod, biasanya Ibu bawa kemarin untuk live streaming. Lupa. 1, 2, 3, Ibu rekam di video aja. Di sini aja videonya. Mulai video. Tempat ngotainya ya. Oke. HP-nya Ibu letakkan di atas. Ini di sini. Bawa 2 HP gitu. Kalau kalian di rumah ada alkohol, ini alkohol, bisa pakai hand sanitizer, kan mengandung alkohol. Bisa menggunakan itu, apa? Kalau misalnya kita buat HP, udah terlalu lama, asap itu kan jadi alkohol nih. Nah, sulap kimia Ibu mau awali alkohol, Ibu punya uang. Bu ada uang nih, kelihatan nggak duit Ibu berapa? Ayo tebak. Berapa nih? Berapa duitnya? Cuma 1.000 ya? Iya, Ibu rendam duitnya di alkohol nih. Sulap kimianya. Oke. Nih. Terus Ibu bakar. Api tidak akan membakar uangnya. Api hanya membakar alkohol karena alkohol sifatnya mudah terbakar. Gitu ya. Jadi saat misalnya nih. Jadi saat alkohol mengering, uangnya akan tetap utuh gitu. Kenapa seperti itu? Sifat dari alkohol adalah flammable, mudah terbakar. Ini. Jadi kalau kita gunakan kertas atau sesuatu yang mudah terbakar,
alkohol yang akan melindunginya. Apa alkohol yang dibakar, kertasnya enggak gitu. Berikutnya Ibu mau menjelaskan ini di lab kimia. Kalau kalian kemarin MPLS ini, nah, itu masih ada tuh pelajarannya. Di lab kimia ini, ya. Pertama kan pengenalan ilmu kimia, kita harus bisa membedakan antara mana perubahan fisika, mana perubahan kimia. Ibu bakar lilin misal, lilin ibu bakar. Ada yang tahu itu perubahannya perubahan fisika atau perubahan kimia? Letaknya di sini aja lagi. Enggak, ini gelap. Kali matain HP-nya. Ini tempat matain settingnya. Enggak lupa bawa tripod hari ini. Ini, coba lagi. Ini ada kertas. Bakar ya. Ini yang namanya reaksi kimia, reaksi pembakaran. Jadi, yang namanya perubahan kimia, timbul zat baru yang sifatnya berbeda dengan zat asal. Abu beda dengan kertas. Kertas dibakar jadi abu. Abu bisa nggak balik jadi kertas lagi, nak? Halo? Enggak kan? Nah, coba sekarang ibu tanya. Lilin dibakar. Perubahan fisika apa perubahan kimia? Fisika. Ada yang tahu? Kemarin sekelas salah semua. 10 MIPA 3. Ada yang tahu? Fisika apa kimia? Kalau ibu bakar lilin. Apa? Fisika, Bu. Ya, Linda. Nah, siapa itu? Mas siapa? Miss ya? Miss ya? Miss siapa? Ya, benar. Kalau kita bakar lilin, lilin akan tetap jadi lilin lagi. Makanya itu bukan tergolong perubahan kimia, tapi perubahan fisika. Yang namanya perubahan kimia, ciri terjadi reaksi kimia pertama. Ini baru masuk nih, Siska. Oke, buat ini dulu. Ciri reaksi kimia, pertama ada perubahan bentuk. Gitu ya. Kedua, bisa terjadi perubahan warna. Ketiga, bisa berubah rasa, ada perubahan temperatur, dan terbentuknya timbul zat baru dalam perubahan kimia. Ini kan harusnya kan kamu yang praktikum di lab, karena ibu yang di lab, kalian di rumah, jadi nanti ibu kasih project buat minimal satu saja reaksi kimia yang kamu bisa lakukan di rumah, dokumentasikannya nanti kirim di tugas Google gitu. Nanti tugas di rumah ya. Sekarang ibu jelas dulu, ini banyak yang baru masuk soalnya temannya. Oke. Banyak yang sambil melihat presentasinya ini. Jangan lupa absen di Zoom tanda tangan ya. Absen dengan tanda tangan, jangan lupa. Nanti ibu ingat lagi yang belum absen dari 28 orang berapa ya. Terus ini tadi slide-nya. Mau ibu bagikan slide presentasinya. Lanjut ke penjelasan sedikit tadi. Bab 1 ruang lingkup kimia. Ini yang ibu bagikan di materi pertemuan pertama. Hakikat ilmu kimia. Tapi yang di Google Classroom itu hanya handout. PPT-nya ibu jelaskan secara rinci dalam durasi 30 menit di channel YouTube. Turn on present screen, start presenting, mulai. Oke, di presentasi ini, PPT ini karena lumayan banyak, lebih dari 31 slide, makanya nanti cuma sekedar baca nggak ngerti, jadi buat penjelasannya cara-caranya di sini. Ibu coba tampilkan, oke. Sinyalnya susah ya nak, tapi suara ibu jelaskan, nggak apa-apa, nggak jelas masih ada rekamannya. Oke, ini ibu coba tampilkan, jadi ibu bisa coret-coret. Nggak apa-apa, kalau sinyal susah paling sekitar 10 menit lagi kita di sini. Ibu jelasin yang pertama itu hakikat ilmu kimia. Dalam kimia ada yang namanya materi. Beda ya materi kimia dengan materi di ilmu ekonomi. Kalau ekonomi itu segala yang bernilai uang, harta benda itu materi. Kalau di kimia beda.
Segala yang menempati ruang dan memiliki massa itu baru materi. Kimia itu ilmu yang mempelajari perubahan materi. Karena ini baru perkenalan, kita lihat apa yang punya massa yang bisa ditimbang dan bisa menempati ruang, mau dia wujudnya padat, cair, gas, dia akan namanya materi. Nah. Lanjut di sini contoh balon. Balon itu isinya gas, tapi dia termasuk dalam materi. Wujud materi itu bisa berupa unsur kimia, senyawa, campuran. Lanjut lagi di materi berikutnya. Ibu jelaskan, unsur itu adalah zat murni yang tidak dapat dibagi lagi menjadi dua atau lebih zat murni lain yang lebih sederhana melalui proses kimia atau proses fisik. Nih lihat, kalau unsurnya sama, unsur satu, kamu punya pensil, itu karbon. Kamu punya ini, palu, itu besi Fe. Atom karbon beda dengan atom besi, karena unsurnya udah berbeda, jadi sifatnya beda setiap unsur. Unsur ada yang sudah tercipta sendiri di alam, namanya unsur alami, yang dibuat namanya unsur buatan. Ini contohnya nih, gitu kan? Satu unsur C, karbon saja, gitu misalnya. Cesium saja, itu contoh dari unsur ya. Terus di slide-nya banyak, lebih dari 31, Ibu ambil poin-poinnya saja. Ada unsur logam, ada unsur non logam. Ini penjelasan rincinya sudah Ibu tayangkan di YouTube. Ini Ibu jelasin singkat saja. Unsur logam, non logam itu bisa padat, cair, dan gas. Metaloid itu berada di antara logam dan non logam. Itu namanya semi logam. Sedangkan senyawa artinya gabungan dari unsur. Kalau kamu lihat air, rumusnya itu H2O. H-nya ada 2, O-nya ada 1. Makanya dia terbentuk dari unsur hidrogen dan oksigen ya, Nak. Oke, Ibu mau lanjut demokan percobaan yang berikutnya. Sambil kalian lihat di sini. Ibu mau, kalau di rumah ada vitamin C bisa jadi contoh reaksi kimia ya. Oke, percobaan kimia berikutnya. Kalau ada betadin, obat merah, atau sesuatu yang berwarna di rumah apa gitu, ini jadi contoh proyek untuk praktikum kalian di rumah nanti ya. Ini Ibu stop screen dulu, baru nunjukin percobaannya, lagi siapkan. Permit, terus population. Oke, yang alat seperti ini nak, namanya ini ya, lihat yang ini dulu. Yang ini namanya tabung reaksi. Ya. Yang ini namanya beker gelas. Atau dikenal dengan gelas kimia. Terlihat? Ini kalau kita nyebutnya sendok, ini namanya spatula. Alat ini. Kalau kalian punya sesuatu yang berwarna apa saja di rumah, bisa punya obat merah, punya betadin, punya itu bisa jadi contoh reaksi ini ya, misalnya sesuatu yang berwarna. Ibu ambil. Terlihat sesuatu yang berwarna ini namanya PK. Ibu ambil potasium klorida. Ya sebenarnya asalnya warna ungu, udah terlalu lama jadinya warnanya agak kecoklatan. Ibu beri senyawa, boleh kalian gunakan vitamin C di rumah, boleh senyawa asam lain, boleh jeruk apa gitu. Tapi kurang sih jeruk yang asam-asam gitu lah. Ibu ambil nah, tersangkut nih. Dia akan berubah warna, nak. Ciri perubahan warna adalah terjadi reaksi kimia. Oke, apa-apa. Yang sisanya Ibu sebentar aja. Ini mau lanjut ke sana lagi materi. Ini contoh-contoh reaksi kimia yang Ibu sajikan di lab kimia saat ini. Kalian bisa cari di rumah percobaan kimia apa yang bisa kalian. Misal susu ya. Susu itu dikaleng kalau pertama untuk terjadi reaksi kimia masih enak. Didiamin aja oksidasi, susunya basi terjadi reaksi kimia. Nah, warna pekat tadi akhirnya lama-kelamaan berubah jadi bening.
Artinya perubahan warna terjadi di sini. Ini terjadi reaksi kimia. Ini contoh proyek yang Ibu kasih kalian tugas praktikum di rumah. Lakukan praktikum minimal 1 saja untuk menunjukkan terjadinya perubahan kimia. Perubahannya apa ya? Tunjukkan ya. Ditunggu. 1. Nanti Bu Jasi guys. 1 praktikum apa aja bebas. Nah, misal yang kata Ibu tadi pembakaran apa gitu. 2 apa? Nanti Bu kasih alternatifnya lah tugasnya siapkan. Tadi heboh di grup pada bilang kuis nggak bisa dibuka. Ya, kenapa? Iya. Ada aplikasi Adobe Flash Player ya. Dia itu bukannya seperti PDF, tapi Flash Player. Nah, kalau kalian jawab A salah, nanti muncul jawaban ini berikutnya gitu langsung keluar skor akhir nilai kalian gitu. Nah, nanti mungkin karena kalian buru-buru. Nah, ini dingin banget rasanya. Seandainya kalian pegang, lebih dingin dari es, artinya suhunya turun. Ini sangat dingin reaksinya. Rasakan nanti kalau dengan nah, cara bau gas, kalau ini tabung reaksi jangan begini salah. Harus dikibaskan. Ini cara yang meriah. Ada jarak, terus dikibas-kibaskan, baru kita tahu aromanya. Jangan langsung masuk ke pernapasan, merusak paru-paru kita, pernapasan rusak oleh bahan kimia. Karena ini semua bahan kimia berbahaya. Kalian kemarin di sini kan waktu MPLS ya, masih ingat ruangan kimia ini? Apa yang paling ujung itu lihat nggak? Ujung sana. Kan duduk di sini kemarin ibu foto kalian waktu MPLS. Nah ini ruangan lab kimia. Di lab kimia ini tersimpan bahan-bahan kimia. Di sini kalian bisa terlihat langsung lemari ini yang namanya lemari asam, tempat penyimpanan bahan kimia yang berbahaya. Jadi jangan main sini ya. Jangan usel, nanti kalian ambil terjadi ledakan kan berbahaya. Jadi informasi buat kalian, kesampan bahan-bahan senyawa pekat yang berbahaya tersimpan di lemari asam ini. HCl, H2SO4. Kalau kalian tahu orang dosen timbulnya cukup parah kan? Ini namanya H2SO4 itu tersimpan ya. Ya, bisa dilihat. Yang masih dalam konsentrasi tinggi masih ada senyawa asam namanya lemari asam. Jadi kalau orang nyebut air keras itu artinya senyawa asam atau yang konsentrasinya tinggi pekat kalau digunakan terkelupas kulitnya. Jadi kalau kita melihat di lemari asam ini konsentrasinya semuanya pekat. Harus diencerkan dulu supaya kita gunakan aman gitu. Itu pun tetap hati-hati. Masuk ke pernapasan kan berbahaya pernapasan kita. Masuk ke pencernaan nah kita jadi berbahaya. Jadi makanya aku selalu saran setiap selesai praktikum kimia itu minum susu. Gunanya buat apa? Menetralkan. Jadi tubuh kita netral kembali. Oke, sambil ibu ini kalau ada pertanyaan boleh langsung ngomong aja kan kita orangnya sedikit. Misalnya, Bu, kok logonya beda-beda, ada yang silang, ada yang ini tuh simbol bahan kimia ini beda-beda. Ada yang simbolnya beracun, gambar tengkorak. Ya kalau kita konsumsinya, dia akan beracun bagi tubuh manusia. Gitu. Ada yang simbolnya kayak tadi tangan, tetes-tetes gitu, tapi iritasi. Ada yang gambar ikan, tidak ramah lingkungan, ikan saja mati. Sebenarnya deterjen tuh zaman dulu itu termasuk dalam bahan kimia yang berbahaya. Hanya seiring waktu diubah, jadinya supaya deterjen itu ramah lingkungan. Jadi pengenalan bahan kimia ini, pengenalan ilmu kimia itu kalian tahu, kimia itu bukan bahan yang berbahaya saja. Kalian mandi pakai H2O. H2O itu senyawa kimia. Kalian bernapas dengan oksigen itu kimia. Jadi semua yang ada di alam ini, itu kan, itu adalah kimia. Keramik kimia, besi unsurnya Fe kimia, kayu juga karbon gitu kan. Jadi unsur penyusun kita itu sama, karbon, unsur karbon. Makanya senyawa karbon kita ini tersusun. Hanya ikatan karbonnya yang berbeda, sehingga yang membedakan antara satu bentuk lampu lain itu lampu petri dengan meja sama sebenarnya ada unsur karbonnya. Meja juga tersusun dari karbon, plastik juga senyawa karbon. Tapi kita lihat gula pasir itu rumusnya kan C11H22O11. Karbonnya akan berbeda dengan
gula itu sendiri. Tuh. Ini labnya lagi dibersih, jadi ibu main yang ada di luar. Yang tadi nggak sempat ngelihat percobaan yang ibu lakukan, gitu ya. Bu tadi gunain ini. Ini seperti kalau kalian di rumah bisa gunain vitamin C, pengganti dari asam. Kalau H2O2-nya habis, nggak bisa. H2O2 itu bisa kita gunakan pada deterjen, bisa dari ini panis, bisa ada di komposisi hidrogen peroksidanya. Ya, yang tadi warnanya berwarna karena reaksi dari asam dengan pK. Ini melihat alatnya nggak apa-apa. Jadi ini kalian ke dalam. Apa sih yang ada di lab Cina gitu kan? Kenalan secara bentuk. Kalau fotonya gambar itu udah kirim kan. Ini lihat bentuk aslinya gitu. Slide yang ini. Ya. Yang di meja-meja itu dipakai enggak? Buang beda, Pak. Buang beda, Pak. Itu banyak dari. Iya. Kalau kami, biasa kami beresin, ini habis dari anak kita kata yang buang, padahal ini lah berapa tahun di sini perasaan. Siapa yang pakai ini? Kami tidak pernah pakai yang ini. Bukan kami, kalau kami selesai, kami buang ya, lihat alat-alat ini. Ini terlihat. Ya, yang di lemari kaca ini mayoritas alat-alat dari bahan kaca. Nih, misalnya kita lihat, yang ini asli namanya ada tulisannya. Ini namanya labu takar. Dia ada nama di setiap alat. Nadia kok ini bukan ya? Tadi malam ada yang nanya percobaan api bunsen, bukan ya? Yang membakar dengan tutup botol itu dia melakukan di rumah dengan alkohol. Gitu. Itu dia nanya alkohol bisa nggak mengganti stimulus ya? Sebenarnya selagi dia bisa membuat nyala api, bisa. Ini ada alat-alatnya yang biasa kita gunakan di lab kimia. Oke, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Karena kita tadi nggak usah lama-lama, Kak Ibu janjinya kan jangan dari 1 jam. Kita kembali ke Google Classroom. Tadi Ibu mau ngajak kembali ke lab komputer lagi. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, jadi sesi biar nggak boros kuota kan. Kalau kuota untuk kayak gini lumayan ya, habis 100 MB ya. Kalau nonton YouTube 10 MB cukup kan? Ya, kalau ada pertanyaan boleh. Gimana? Mau diakhiri aja? Atau Ibu tayangin langsung ke YouTube ini rekamannya ya? Oke. Ibu tutup yang di HP ya. Yang di laptop masih aktif kayaknya. Oke, kita kembali ke grup WA aja, obrolan biasa. Bila itu ini ada yang baru masuk sih ya. Yang baru masuk tersesat kemana? Lama tersesat. Ibu tadi udah keliling ke lab kimia. Bu Tika lagi bersih-bersih sama ada ID nggak enak. Debu semua. Jadi apa ya? Nggak sebanyak percobaan yang Ibu lakukan di 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 2 kemarin karena labnya lagi dibersihkan. Yang baru bergabung kalau bingung mengimbangi nggak apa-apa. Tadi sempat hanya beberapa percobaan yang Ibu lakukan seperti menggunakan asam ya tadi. Nah ini baru Mas masuk Irawan dari mana nih? Udah mau selesai dia baru datang. Ya, udah baru mau selesai baru gabung dia. Di Google Classroom kirim sama ini. Oke. Kayaknya terputus ya yang di laptop ini. Kembali ke layar pertama. Nggak tersimpan kalau di ini berarti. Oke, kita kembali ke layar pertama. Oke,
Oke, Ibu coba dokumentasikan dulu. Mana ya? Kayak yang fotonya ya? Admin. Aziz Putra termasuk ya? Ini mau Ibu akhiri soalnya. Oke. Iya, kita mau ke GC. Tadi banyak yang nggak bisa. Kayak gini nih, Ibu tunjukin nih. Bukanya pakai aplikasi ini, Adobe-nya. Ibu ini nih. Gitu. Kan? Mana tadi? Dia itu tampil soal langsung jawaban kayak gitu, Nak. Langsung kalau kamu salah ada nilainya aktif tadi. Jadi kalau di laptop itu nama aplikasinya Adobe Flash Player. Ada juga sih di HP aplikasinya. Ya kalau nggak bisa dibuka ya nggak apa-apa. Tapi materinya bisa karena itu PDF. Dokumen. Oke. Apa daripada ini kata Ibu tadi boros kuota di online, makanya Ibu masukin ke sini rekaman data D file ini mulai nyimpen ini. Oke, kalau ada pertanyaan langsung di grup juga boleh, nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan. Terputus ya di sini. Kenapa? Karena apa yang dilihat? Pak, beda, Pak. Ini error jadinya laptopnya. Kayaknya habis online tadi di aplikasi ke ubah semua. Oh itu ya. Permasalahan software ya. Ibu foto satu-satu ya, Nak ya. Cindy senyum. Cindy senyum. Oke, udah ada dokumentasi. Iya, Ibu fotoin satu-satu. Livia, smile. Smile, smile. Oke. Kita senyum kita. Siapa ini presentasi? Ada yang presentasi siapa ya? Oh, Livia, Ibu fotoin satu-satu. Yang jilbab hitam nih siapa nih? Udah cantik. Oke. Ayu ya, yang jilbab hitam ya. Ayu Purnamasari, oke. Ya. Oke, ini terus siapa ini? Yang bisa difoto yang kameranya aktif. Kalau nggak buka kamera nggak bisa dokumentasi foto, Ibu. Ini yang aktif. Dokumentasinya udah aktif. Namanya tadi baru nyadar akibat online laptop Ibu jadi berubah tampilannya. Yang belum ke foto tadi siapa ya?
Ibu screenshot sih dari HP. Kalau kalian buka di HP, ya emang muncul tanda tanya kayak gini dia, nak. Quiz 1, nggak akan bisa kebuka, ya kan? Mau pilih format apa juga nggak bisa, teks nggak bisa, WPS nggak bisa. Ini harus pembuka khusus, format tidak didukung. Harus pakai Adobe, Adobe Flash. Gitu ya. Siapa yang sudah absen? Absennya di link itu yang Bu kirim. Mana tadi link absennya? Absen, tanda tangan itu jangan lupa. Nih daftar hadir kelasnya. Copy. Ini jangan lupa absen. Jangan lupa absen. Oke, lumayan daripada kelamaan nanti habis kuotanya. Kita stop dulu. Beralih Ibu jelas lewat grup WA aja. Terima kasih ya. Ibu rekam tadi soalnya.